Selamat pagi semuanya, nama saya Christian. Saya akan menjelaskan tentang materi periodisasi sastra angkatan 80-an. Periodisasi sastra angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto di era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan atau menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Contohnya ada majalah Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut membuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Sebab-sebab di atas tersebut menjadi dasar tentang tema yang dititik beratkan pada angkatan 80-an ini. Latar belakang munculnya angkatan 80-an dan sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa ditertibkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Mimbar bebas tidak ada lagi dibolehkan dan bahkan indoktrinisasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan negara 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Tim sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskursif sastrawi. Jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlalu. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah dan tidak terasa menakutkan. Ditambah lagi, terdapat ancaman pemberedelan terhadap karya sastra dan faktor-faktor keamanan lainnya. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut yaitu Marga Choa. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Beberapa sastrawan yang dapat mewakili angkatan dekade 1980-an ini antara lain adalah Remy Shalado, Yudhistira Adinugraha, Nurca Mahendra, dan yang lainnya. Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia lain yang menonjol pada dekade 1980-an. Dengan beberapa karyanya antara lain, Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, La Barca, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Satu di antara ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat. Tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Mira Wijaya dan Marga Choa adalah dua sastrawan wanita Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan sastra mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dengan angkatan lain. Berikut adalah beberapa karakteristik sastra angkatan 1980-an, yaitu yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku, karya M.H. Ainun Najib. Yang kedua, sajak bercenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, 135 karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Tokoh-tokoh angkatan 80-an
Sastra angkatan 80-an tidak mempunyai informasi yang jelas tentang siapa pelopornya. Namun, pada angkatan ini, banyak sastrawan yang berperan penting dalam perkembangannya. Di antaranya ada Hilman Harwijaya yang lahir di Jakarta 25 Agustus 1964. Hilman Harwijaya adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang berjudul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember 1986 yang kemudian dibukukan menjadi novel. Mira Wijaya bicara tentang novel populer tanah air. Tentunya nama Mira Wijaya tidak bisa tentu saja dilupakan. Ia dikenal sebagai penulis yang produktif, menghasilkan novel-novel bertema cinta dan romantis. Pengarang bernama asli Mira Wijaya ini menjelma menjadi satu di antara legenda novel terpopuler di Indonesia. Setiap angkatan karya sastra pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti pada angkatan 80-an. Kelebihan karya sastra angkatan 80-an adalah 1. Memiliki wawasan estetik yang luas. 2. Bertema tentang roman, percintaan, dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat, sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Yang ketiga, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Yang keempat, periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Yang kelima, para sastrawan mulai mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Selanjutnya ada kekurangan karya sastra angkatan 80-an. Yang pertama, karya sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Yang kedua, karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi. Yang ketiga, sastra yang muncul jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.